Halo, jumpa lagi dengan channel Ruang Taktik bersama saya Sandy Pet Ranger. Dan di video kali ini gue akan bahas taktik di pertandingan Manchester United versus Manchester City. Kita tahu dari segi statistik possession-nya City mengungguli jauh Manchester United dengan 70%, hampir 70%-an. Sementara Manchester United sisanya gitu. Namun dari sisi XG atau peluang yang dihasilkan, Manchester United mengungguli jauh Manchester City itu. Nah, di sini kita dari dua statistik ini kita bisa menyimpulkan gitu, meskipun City menguasai jalannya pertandingan, tapi Pep Guardiola dan anak asuhnya kesulitan dalam menciptakan peluang. Nah, ini dikarenakan juga dengan taktik yang digunakan Solskjaer, yaitu menggunakan 3 back yang ketika bertahan menjadi 5 back. Taktik seperti ini akan menyulitkan tim yang menguasai bola karena di depan bola ini ada sekitar 7 sampai kayak seperti ini 1 2 3 4 5 7 pemain gitu yang berada di sekitar bola. Belum kalau 3 pemain depannya turun. Nah, dari sisi formasi awal gue akan sebutin di sini Manchester United merah dengan formasi 5-2-1-2 atau 5-2-3. Sementara City bermain dengan 4-3-3 gitu secara di atas kertas. Namun gue akan jelasin juga nanti mekanismenya seperti apa. Nah, Solskjaer jelas 5-3-2 dengan di sini diisi oleh left back Shaw, di tengah Maguire dan Lindelof. Di kiri ada Williams, di kanan ada Aaron Wan-Bissaka. Kemudian di tengah ada Matic dan Fred dan Bruno Fernandes dan James dan Martial. Sementara di City kita lihat ada Fernandinho, Otamendi, Fernandinho, Cancelo, Zinchenko, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero, Foden, dan Sterling. Kita mulai dengan taktik yang digunakan Manchester United yang paling terlihat di pertandingan ini adalah high press-nya. Nah, untuk ketika melakukan high press, 3 pemain dari Manchester United di depan melakukan seperti ini. Bruno Fernandes membayangin siapa? Rodri, kemudian James menjaga Otamendi dan Martial menjaga Fernandinho. Jadi seperti ini. Cancelo dan Zinchenko ke arah sayap. Nah, karena kita lihat di sini kemudian ada Fred yang naik menjaga Gundogan dan Matic menjaga Bernardo Silva. Kita lihat di sini hampir semua pemain terjaga sehingga hanya ada satu opsi yaitu atau 2 opsi yaitu di arah fullback. Namun permainan MU yang menggunakan 5 back ini, 3 back dengan 2 wing back, ini yang bikin fullback dari Manchester City terjaga gitu. Mereka nggak ragu untuk naik dengan situasi seperti ini, dengan formasi ini. Karena apa? Di belakang kita lihat ada 3. Nah, kita lihat nih, ada 3. Udah 3 lawan 3 seperti ini. Secara jumlah, secara posisi, secara skema, formasi Manchester United ini udah klop untuk membendung melakukan high press itu. Udah nggak bisa, pemain City udah nggak ada opsi lagi. Kita lihat seperti ini. Opsi yang dilakukan City kemarin adalah melakukan umpan ke long ball atau memainkan bola di tengah untuk menunggu umpan. Kemudian satu yang dilakukan City adalah salah satunya, kita lihat seperti ini. Nah, si pemainnya City ini menggiring si Matic untuk ke sayap
ke sayap, kemudian Aguero turun. Nah, di sini bisa kita lihat ada seperti ini. Nah, ini salah satu keunggulan dari Sergio Aguero ya. Dia adalah gue bilang ini menurut gue pribadi, Aguero adalah pemain yang komplit itu, penyerang yang komplit. Dia bisa turun seperti false nine dan bisa menyetak gol juga seperti poacher biasa, striker nomor 9 biasa. Nah, itu keunggulan si siapa? Aguero gitu. Namun kita lihat di beberapa kesempatan Maguire juga ngambil si siapa? Aguero. Sebenarnya bisa diakalin dengan ketika Maguire naik ini masuk gitu. Ini masuk. Tapi kemarin winger City itu terlalu melebar. Sterling dan Foden itu terlalu melebar. Tujuannya apa melebar? Untuk membuat bingung si fullback wingback dari Manchester United, si Aaron Wan-Bissaka sama Williams. Jadi kalau bola diarahin ke sayap, ada beberapa skenario di seperti ini. Startnya Williams ini nggak di sini gitu. Jadi startnya William atau Aaron Wan-Bissaka itu lebih di sini karena dia ikut menjaga si pemain ini, wingernya ini. Jadi baru bola ketika diumpan baru mereka melakukan closing down apa ya, closing down itu mendekati bahasa Indonesianya gue kurang tahu. Kalau pressing enggak, karena enggak pressing sampai tutup ini enggak, karena mendekati lah, closing down bahasa Inggrisnya. Nah, itu adalah taktik City yang pertama gitu. Kemudian taktik yang digunakan lagi oleh City untuk melepas dari high press dari siapa? Manchester United ini adalah dengan Zinchenko yang ke arah tengah. Kemudian si Otamendi agak ke sayap, Fernandinho agak ke tengah, dan Cancelo agak ke sini. Seperti ini. Seperti ini, dan di sini kita lihat akan ada pemain yang nggak terjaga gitu kan. Nah, ini kita lihat kan, si Bruno Fernandes kalau si Rodri ke sini, dia akan nutup ke sini, dan Zinchenko bebas gitu. Zinchenko bebas. Nah, ini adalah taktik yang digunakan Pep untuk keluar gitu. 3, 2, tapi tanpa fullback. Tanpa fullback. Otomatis yang di kanan ini si Sterling bakalan sering ke sayap untuk nerima bola, untuk ngejaga si Aaron Wan-Bissaka biar apa ya, biar ke pin ya. Pin itu tertancap di sini lah, ibaratnya nggak kemana-mana karena ada Sterling di sini. Memang bisa sesekali memang Aaron Wan-Bissaka ninggal, kemudian Lindelof yang menjaga, tapi ini riskan banget karena ada space seperti ini kan. Jadi Aaron Wan-Bissaka lebih banyak bertahan seperti ini. Terus si Lindelof nge-cover. Nah, kalau seperti ini si Fred akan bingung atau akan ada pilihan menjaga si ini atau menjaga siapa? Zinchenko yang masuk atau menjaga si Gundogan. Nah, yang dilakukan tuh kemarin karena posisinya lebih apa ya, lebih krusial di tengah. Jadi Fred tuh lebih banyak menjaga si Zinchenko yang masuk ke tengah. Kemudian Gundogan jadi bebas. Gundogan posisinya lebih agak ke sayap memang. Di half space di agak ke sayap. Ini tujuannya memang Gundogan punya passing range yang lebih ya dibandingkan dengan Zinchenko atau Sterling yang di sayap itu. Jadi seperti Granit Xhaka lah di Arsenal kemarin yang udah gua bahas itu, posisinya dia di sini. Nah, tapi ini juga ngasih tahu gitu, sekaligus memberitahu apa, ada kelemahan City di sini. Jadi gini, kita akan bahas teknik City untuk meregangkan permainan lawan ya, dengan 4 back dulu. Kita lihat ke belakang, gimana sih, kita harus tahu cara nyerangnya City dulu gitu. Di sini Aguero, di sini winger siapapun itu wingernya. Kemudian kalau ada Kevin De Bruyne, dia akan di sini. Dan di sini kemungkinan David Silva atau
ya bisa Gundogan juga, tapi yang paling terlihat advance tuh si David Silva. Nah, City itu simple sebenarnya serangannya. Dia akan narik pemain ke sayap. Nah, kemudian ada celah seperti ini gitu. Celah antara center back sama full back gitu. Kalau ditutup dengan center back, ya di sini bisa lepas itu. Tapi kalau nggak ditutup, si David Silva atau si Kevin De Bruyne di sini itu bisa nutup gitu, bisa masuk kemudian melakukan cutback gitu. Itu yang sering dilakukan sampai seperti kayak hafalan gitu. Kalau kita lihat City main sampai seperti hafalan gitu, seperti itu. Nah, ini tujuan dari 3 back itu apa sih? Bermain dengan 5 back itu ya untuk ini. Kalau backnya naik, kalau ada 3 back gue tambahin satu. Nah, dia nggak akan bisa gitu nutup gitu. Ini gue ada jelasin juga di Liverpool juga sama karena memang konsepnya hampir sama semua tim nih. Jadi mereka nggak bisa masuk meskipun fullbacknya udah ketarik nih, udah jaga orang di sini, ketarik sama wingernya yang ke sayap. Wingernya itu selalu stay di sayap. Kita lihat Sterling stay banget di sayap di babak pertama terutama, stay banget di babak pertama. Nah itu masalahnya ketika tadi gue balikin ke Gundogan, Fred Matic. Terus di sini udah jaga, di sini Gundogan jaga. Di sini jadi terlihat hanya Aguero gitu yang di tengah. Sementara Aguero harus berhadapan dengan 3 center back Manchester United. Nah, ini yang jadi masalah kemarin. Meskipun ditambah dengan Bernardo Silva yang naik, dia pun akan kejaga gitu. Sementara Fred akan bebas, Matic akan bebas. Seperti ini. Jadi yang kemarin terjadi itu kalau Gundogan ini memang dilepas sih Bernardo Silva karena sekali lagi ada kelebihan pemain di sini MU. Ada 3 pemain yang berlebih di sini. 3 lawan 2. Jadi dilepas saja. Nah, mereka akan melakukan seperti ini. Bergeser ini. Nah, yang sering terlihat tuh seperti ini kemarin. Ini juga sama ketika teman-teman mungkin nonton Sheffield United lawan Manchester United juga seperti ini. Ada pemain yang kosong di sini gitu. Nah, ini kemarin yang saya lihat itu 5-3-2-nya Solskjaer ini udah nggak serigid waktu lawan Sheffield United dan lawan Liverpool. Jadi strategi ini udah pernah dipakai, terutama lawan Liverpool. Kalau teman-teman tahu itu juga bisa dibilang berhasil ya, meskipun pendekatannya berbeda. Nah, ini lebih cair gitu. Si Shaw bakal naik ke sini gitu. Ini yang apa? Membedakan dari pertandingan itu untuk menutup Bernardo Silva, Shaw nggak harus satu lini sama center back lainnya, dia bisa nutup seperti ini. Atau Williams yang seperti ini ditinggal sama ini. Jadi bisa dibilang memang mekanisme seperti ini nih masih terlihat kurang sih. Williams tuh harus lebih banyak berani bermain di tengah gitu. Bermain di tengah untuk bermain 5-3-2 biar nggak di tengah ini biar nggak kalah sama pemain lawan, harus cair si Shaw atau si Williams. Dan beberapa kesempatan memang Shaw naik dan dimanfaatin oleh Phil Foden. Phil Foden pun yang jadi masalah adalah Phil Foden juga bermain sesuai arahan si Pep sih, memang ini terlalu melebar gitu. Seharusnya ada si Bernardo Silva di sini jadinya membuat congest atau bikin pergerakan Phil Foden ini nggak terlalu bebas. Jadinya Phil Foden bergeraknya hanya ke sayap aja karena ada Bernardo Silva gitu. Berbeda jika City memainkan formasi yang 4-2-3-1 seperti lawan Real Madrid kalau teman-teman nonton. Gundogan sama si siapa? Rodri di 2 sini, menjaga di sini. Kemudian Bernardo Silva free roll. Bernardo Silva free roll di sini. Nah, ini akan bikin si Foden bisa masuk juga ke ini. Beda dengan kemarin Bernardo Silva di sini, Foden juga nggak bisa kemana ke tengah. Jadi karena ada Bernardo Silva gitu. Nah, siapa yang mengokupansi sayap kalau kayak gitu? Ya fullbacknya yang naik gitu. Fullbacknya naik. Nah, ini yang kemarin nggak ada. Fullbacknya Cancelo. Itu ganti formasi, ganti taktik itu Pep baru di babak kedua ya. Babak kedua Pep baru ganti
dengan memainkan wingback seperti biasa. Yang tadinya 3 back ini kalau build up dia jadi seperti ini, biasa dia. Seperti biasalah, seperti sebelumnya. Nah, fullbacknya naik ini. Fullbacknya naik. Jadinya kan wingback dari MU melawan dua pemain. Seperti ini. Ini yang terjadi di babak kedua, terutama setelah masukkan Mahrez. Mahrez kita lihat pemainnya sering cut inside itu. Sorry. Kemudian ini yang taktik di babak kedua. Nah, satu hal lagi ketika seperti tadi nih, seperti di Gundogan yang udah kesini, di sini Bernardo Silva kosong, mereka sulit untuk mensirkulasi lagi. Harusnya ketika back MU pertahanan MU udah bergeser nih, udah ngikutin bola, dua center back-nya udah ikut, harusnya ada perpindahan ke arah serangan yang lain, karena kita tahu ini harus bergeser untuk bertahan lagi gitu. Itu bikin, ya meskipun masih harus nembus lagi ya, tapi paling enggak ini bikin capek lah pemain dua pemain ini, dua midfield ini yang gue lihat kemarin bermain cukup bagus ya, Fred dan Matic meskipun secara form Matic nggak begitu, tapi gue kemarin impress sih dengan daya jelajah dia yang udah diragukan ya, kemarin udah lumayan gitu. Nah, untuk mensirkulasikan ini nggak bisa karena itu tadi, si Bruno Fernandes juga menjaga dari siapa? Rodri dijaga. Jadi Gundogan nggak punya opsi untuk mensirkulasikan bola. Yang dilakukan mereka itu hanya City itu ya udah ngandalin individu kemarin. Yang Sterling udah nggak bisa, ya udah nggak bisa lepas dari Aaron Wan-Bissaka gitu. Karena memang dia mengandalkan individu saja. Nah, ya, dari sisi Manchester United sendiri seperti apa? Manchester United kesulitannya adalah membangun serangan dengan tiga back gitu. Seperti ini kan. City ngepresnya dengan 4-4-2. Ngepresnya bermain dengan 4-4-2. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini, ini dijaga ini. Opsinya itu terlalu banyak di belakang kalau bermain dengan 3 back ini. Kita lihat ada tiga pemain, terus di tengah ada 2, terus fullbacknya juga nggak naik. Makanya progresinya ya cuman samping-samping aja kalau main bola pendek ya, short build up ya. Tapi yang dilakukan MU kemarin ya udah long build up. Mancing dulu mereka untuk ngepres vertical stretch namanya. Ya kan kalau ini kan stretch ya. Stretch itu biar ini naik, ngepres semua. Baru kita lihat di sini di long ball ya udah langsung hadap-hadapan sama back-nya. Yang dilakukan MU dan Solskjaer itu sebenarnya simple, memang dia nggak mau membawa bola, lebih milih mengcounter. Jadi situasinya yang dicari MU itu, perebutan gini. Ketika City kita lihat City tadi udah ditutup terus gitu. Ketika menyerang ditutup terus, menunggu sampai dia bikin kesalahan atau MU-nya yang berhasil ngerebut baru melakukan counter attack, serangan balik. Nah, kalau fullback-nya naik ya udah, yang kemarin yang terjadi itu fullback-nya memang nggak naik ya, Zinchenko masuk seperti ini, tapi kita lihat di sini 3 lawan 3 gitu. Situasinya seperti ini, dan Rodri ini musim ini dia 1,3 kalau bikin foul gitu kan, tapi foul ini juga nggak terlihat jelas di situasinya apa, karena hanya cuma angka aja. Harusnya dilihat situasinya Rodri melakukan foul ini
di situasi genting seperti tactical foul yang seperti dilakukan Fernandinho atau foul-foul biasa. Nah, ini yang kurang dari Rodri ya. Dia banyak followers yang ngasih inputan kalau Rodri ini pemain bersih gitu, bukan pemain kotor seperti Fernandinho. Kotor atau udah bersih ini tanda kutip ya. Nah, ini yang jadi masalah juga Pep Guardiola di musim ini gitu. Rodri baru dibeli dan nggak punya, bukan nggak punya, Rodri sendiri bilang kalau kalau apa? Kalau dia belajar hal itu di Manchester City. Karena kita lihat Atletico pendekatannya berbeda ya. Ketika bola misalkan direbut lawan, Atletico itu pemainnya akan turun semua dulu. Kembali ke posisi dulu dengan zona yang rapat gitu. Seperti ini, zonanya rapat. Transisinya cepat sekali, transisi ke bertahan itu cepat sekali. Ada videonya dulu yang Atletico bertahan dengan banyak pemain yang turun semua itu ada videonya. Nanti kalau bisa gue cari. Nah, ini perbedaannya dengan Atletico dan siapa? City gitu. City cenderung meskipun tetap mengandalkan untuk transisi kebalik, tapi kita lihat pemain-pemainnya gitu, nggak sebisa Atletico untuk transisi cepat ke bertahan. Makanya Pep bikin tactical fouling, bahkan ada videonya gitu. Arteta itu bilang waktu Arteta masih di City bilang fall gitu ke teman-teman. Nah, ke pemain-pemainnya bilang fall. Itu jelas ada videonya gitu. Nah, itu yang kekurangannya City ketika menghentikan counter attack. Jadi satu lagi yaitu positioning Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes ini selalu berada di posisi yang apa ya? Mengancam gitu posisinya. Itu selalu berada di ruang antar lini. Ketika bola berhasil sama dia ya udah 3 lawan 3 atau situasinya seperti ini, seperti banyaklah peluangnya kalau teman-teman cek lagi, peluangnya itu banyak sekali Manchester United yang bisa dibilang nggak kurang dimaksimalkan. Salah satunya ketika Martial harus ngumpan ke Fernandes dan James harus ngumpan ke Fernandes juga. Ini yang kurang dari pemain MU ya. Kolektivitas saat di tengah ini, saat melakukan counter attack atau saat melakukan crossing atau cutback ini yang kurang kolektifnya. James itu kalau udah lari ya udah dia akan ngelihat gawang dan ngelihat teman yang berada di sampingnya gitu. Kalau udah lari dia kecenderungannya itu pasti udah crossing searah inilah, crossing tinggi gitu. Dia nggak pernah atau jarang sekali melakukan cutback. Cutback tuh gini. Kalau crossing tuh gini ya. Cutback tuh diumpan balik ke tengah ini ke masalahnya si James. Kalau Martial kemarin ya memang tipikal dia yang apa ya? Gue nggak bilang egois atau apa karena memang ada striker yang memang dituntut seperti itu. Tapi di situasi kemarin ya bisa dibilang dia egois gitu. Atau ada Bruno Fernandes yang lebih kosong. Nah, ini adalah salah satu juga yang ditulis di Athletic tentang Bruno ya. Bruno Fernandes ini pemain yang demanding. Jadi dia itu nggak nggak segan untuk menegur kawannya. Kita lihat beberapa gesternya dia kecewa apa atau marah atau apa. Bahkan kemarin Pep Guardiola di kayak itu ya sama si Bruno. Dan memang karakternya yang ditulis di Atletik ini dia nggak segan untuk seperti itu, untuk menegur kawannya, ngasih tahu Diogo Dalot kan dia di Carrington itu kalau belajar latihan kan bareng Dalot kan, meskipun bareng gitu dia nggak segan kalau nggak suka dengan apa yang dia omongin tuh dia bakal ngomongin langsung ke Dalotnya atau ke teman-teman lain. Kalau nggak salah di Atletik juga ngasih tahu kalau di Sporting tuh dia juga seperti itu. Ngasih tahu, oh ya di grup katanya, di grup WhatsApp atau apanya gue nggak tahu. Itu si Bruno Fernandes bikin analisis ke teman-temannya. Ntar gue cek lagi lah beritanya, kalau memang ada gue cantumin di sini. Nah, oke, mungkin itu saja dari ruang taktik dari SBR untuk pertandingan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalau berguna bisa di-share. Tapi kalau memang video ini kurang informatif boleh klik dislike. Dan itu saja dari SBR saat ini dan sampai jumpa lagi.